Selamat pagi anak-anak, kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan terus menolong kita sekalipun anak-anak berada di rumah dan harus devosi bersama, dan sebagian ada di sekolah ya yang juga akan devosi bersama dengan guru-guru, dan kita bersyukur karena Tuhan terus menolong kita sampai pada hari ini. Sebelum kita memulai devosi kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena setiap hari Tuhan terus memberi kami kekuatan untuk membelajar. Berkati kami sepanjang hari ini supaya kami juga belajar sungguh-sungguh. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan menanamkannya dalam hati kami sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini, pada hari ini adalah ini tentang dua orang yang bersaudara, lalu kemudian mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan. Kira-kira itu siapa ya? Ya, itu adalah tentang Kain dan Habel. Kita akan membaca nanti dari kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat. Kejadian pasal 4 ayat yang kedua sampai 4. Patian akan bacakan, anak-anak boleh ikut ya di dalam hati masing-masing, atau boleh ikut juga di baca Alkitabnya masing-masing. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, jadi anak-anak ini tentang dua orang yang bersaudara, lalu kemudian mereka mempersembahkan korban persembahan mereka kepada Tuhan. Pada waktu Habel mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, Tuhan menerima apa yang Habel persembahkan. Kenapa? Karena Habel itu percaya sekali dengan iman kepada Tuhan. Makanya waktu dia memberikan persembahannya, dia memberikan persembahan itu dengan yang sulungnya dari yang dia punya, dari dombanya. Bukan bermaksud Tuhan tidak menyukai persembahannya Kain, tetapi karena imannya Habel, maka Tuhan berkenan kepada apa yang dipersembahkannya kepada Tuhan. Anak-anak, Habel adalah orang yang beriman. Dia beriman dan percaya penuh dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya adalah persembahan yang dia berikan adalah persembahan yang paling baik. Tapi dia juga tahu, walaupun persembahan yang diberikan adalah persembahan yang paling baik, itu juga tidak cukup untuk memuliakan Tuhan. Habel, dia adalah orang yang beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya perbuatannya itu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati, memuliakan nama Tuhan. Makanya ketika dia mempersembahkan, dia mencoba memberikan persembahan yang terbaik. Sehingga Tuhan berkenan kepada apa yang dia persembahkan. Anak-anak, setiap kita orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, tidak cukup ya kita hanya bilang, oh saya beriman, saya percaya kepada Tuhan. Itu tidak cukup. Kita harus juga melakukan perbuatan yang baik. Tapi kita melakukan perbuatan yang baik bukan supaya kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan. Nah, perbuatan yang baik yang kita lakukan itu adalah lahir karena kita percaya. Kita beriman kepada Tuhan. Jadi tidak ada orang yang contohnya bilang ini, oh ya saya percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, tetapi perbuatannya tidak baik. Masih suka bicara kotor, masih menyontek pembelajaran, saat ujian masih menyontek, masih suka berbohong, tidak sungguh-sungguh mengerjakan tugas, malas. Jadi kalau kita menjadi orang yang percaya, yang sudah beriman, nah kita melakukannya karena kita memuliakan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mau melakukannya.
karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan perbuatan baik itu yang ada, itu karena kita beriman. Jadi, kalau ada orang yang berbuat baik, lalu kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan, Patian kasih tahu, itu orang melakukan segala sesuatu, semuanya sia-sia. Tidak ada artinya dan tidak ada maknanya sama sekali. Makanya setiap kita setiap anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah beriman kepada Tuhan, Patian yakin, perbuatan baik yang kalian lakukan, itu lahir, muncul dari dalam hati. Jadi bukan untuk supaya orang tua menjadi senang atau Tuhan menjadi senang. Bukan. Tetapi karena betul-betul lahir dari hati kita, dari iman kita. Dan itu pun Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu apa? Taat, belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi orang lain. Seperti kita juga belajar untuk mengasihi diri kita. Belajar untuk rajin, sungguh-sungguh, jujur, melakukan segala sesuatu. Dan terus belajar untuk taat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong anak-anak, memberikan pengertian, memberikan pemahaman. Bahwa perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan, itu hanya lahir karena kita beriman kepada Tuhan saja. Dan biarlah apa yang kita lakukan, memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berbuat baik setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah perbuatan kami, tindakan kami, hidup kami, pikiran kami, perkataan kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua kami yang terus bekerja. Tolong mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka. Berkati kami yang belajar. Kiranya Tuhan menjaga dan memberi kami semangat. Ini doa dan permohonan kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.